Di kamar Dinda dan James. Dinda hanya duduk termenung di ranjang, seperti ada yang dia pikirkan. "Sayang, kau kenapa? Tanya James yang duduk di sebelah istrinya. Tidak ada sayang," ucap Dinda langsung membaringkan tubuhnya di ranjang. "Kalau ada sesuatu, diceritakan aja sayang," ucap James mengelus rambut istrinya dan ikut berbaring. "Aku hanya pengen tahu bagaimana keadaan orang tuaku," ucap Dinda memandang langit-langit kamar. "Maaf sayang, selama ini aku tidak pernah membahas atau bertanya tentang orang tuamu, karena aku selalu sibuk," ucap James memegang tangan Dinda. "Tidak masalah, Mas. Aku juga tidak tahu bagaimana kabar orang tuaku," ucap Dinda tersenyum pada James. "Kenapa bisa seperti itu? Kan mereka bisa dihubungi," ucap James bingung. "Orang tuaku sudah bercerai, Mas. Mereka tidak menghiraukan aku sama sekali. Karena itu, aku mau hidup sendiri," ucap Dinda dengan sedih. "Kenapa mereka tega sama anaknya sendiri?" ucap James tidak menyukai orang tua istrinya. "Aku tidak tahu, Mas. Masalah harta jadi seperti ini," ucap Dinda sedih dengan posisi menghadap suaminya. Langsung saja memeluk tubuh suaminya. "Sudah sayang, tidak apa. Suatu saat mereka akan mencarimu," ucap James menenangkan istrinya yang sudah menangis. "Mas, apakah aku anak yang tidak diharapkan?" tanya Dinda menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Sayang, mana ada seperti itu. Semuanya sudah menjadi takdir, seperti dirimu yang menjadi takdir untukku dengan menjadi istriku, selalu menyayangimu dan membahagiakanmu," ucap James tersenyum. "Benarkah?" ucap Dinda berbinar. "Iya sayang, kau adalah istriku yang harus aku bahagiakan," ucap James memeluk istrinya. "Benar-benar aneh, tadi sedih, sekarang cepat sekali senangnya," batin James dengan bingung. "Mari kita keluar yuk, jalan-jalan keliling mansion ini," ucap Dinda dengan semangat. "Sayang, emang kau tidak mau istirahat dulu?" ucap James bingung. "Nggak usah Mas, ini kan masih pagi," ucap Dinda berbinar. "Ayo Mas," ucap Dinda menarik tangan suaminya untuk keluar dari kamar. "Baiklah," ucap James dengan pasrah. Langsung saja mereka keluar dari kamar untuk berkeliling di mansion. "Sayang, kenapa kamar Agatha dan Tuan Saga tidak ditutup rapat?" ucap Dinda bingung saat melihat kamar mereka. "Apa mereka ada di dalam?" ucap James penasaran. "Gak tahu Mas," ucap Dinda. "Sebentar, coba aku cek dulu sayang," ucap James membuka sedikit pintu kamar. Ia takut nanti mengganggu atau ada orang lain yang masuk. James langsung membuka sedikit pintu itu, membuat dia membulatkan matanya. "Sayang," ucap James sulit untuk bernafas. "Ada apa Mas? Apa yang terjadi di dalam?" tanya Dinda bingung melihat raut wajah suaminya yang memerah. "Sayang, kita ke kamar aja yuk," ucap James tak tahan melihat orang yang ada di dalam sedang berbagi keringat. "Ada apa Mas? Mas sakit ya?" ucap Dinda meletakkan punggung tangannya ke kening suaminya. "Panas aja enggak," ucap Dinda bingung apa yang terjadi pada suaminya. Daripada bingung, langsung saja dia mengintip pintu kamar itu. "Astaga," beo Dinda melihat apa yang terjadi di dalam. Dinda memandang wajah suaminya. "Sayang, ayo kita keliling mansion, lupakan aja itu," ucap Dinda menetralkan rasa terkejutnya. "Tapi sayang," ucap James terpotong. "Gak ada tapi-tapian," ucap Dinda langsung menarik tangan James untuk berjalan. "Sial," batin James memaki karena dia juga ingin seperti itu dengan istrinya. "Sayang, nanti malam ya," ucap James bernegosiasi. "Apanya nanti malam Mas?" tanya Dinda bingung. "Yang begituan," ucap James tersenyum mesum. "Hahaha, boleh, tapi kalau aku belum ketiduran ya Mas," ucap Dinda sambil tertawa. "Tinggal dibangunin aja, apa susahnya?" ucap James tersenyum. "Iya iya, Mas menang," ucap Dinda malas, tak pernah menang dari suaminya. "Sayang,
Itu ada pohon mangga, ucap Dinda saat mereka melewati taman mansion itu. Emang kenapa dengan pohonnya sayang? Tanya James. Aku mau Mas manjat dan ambilkan buahnya untukku, ucap Dinda berbinar. Tapi itu kan masih muda mangganya sayang, belum matang, ucap James bergidik ngeri jika mangga muda itu dimakan. Sayang, aku mau ambilkan ya, ucap Dinda cemberut. Ini masih pagi, makan buah mangga sayang, ucap James memperingati. Aku hanya mau mangga mas, titik. Jika mas gak mau ngambilnya, aku suruh yang lain aja deh, ucap Dinda dengan kesal. Baiklah, berapa buah mangganya yang perlu sayang, ucap James dengan pasrah. 3 buah aja sayang, ucap Dinda dengan senang. Baiklah, ucap James pasrah dan langsung manjat pohon untuk menggunakan tangga di samping pohon itu. 3 buah mangga dijatuhkan oleh orang yang manjat pohonnya. Sayang, terima kasih ya, ucap Dinda senang dan langsung mengumpulkan buah mangga itu. Iya sayang, ucap James tersenyum. Bibi, panggil Dinda pada salah satu pelayan yang ada di mansion. Saya Nona, ada apa? Tanya pelayan itu dengan ramah. Tolong ambilkan pisau untuk saya ya, ucap Dinda tersenyum. Baik Nona, ucap pelayan itu dan langsung pergi. Sayang, kita duduk aja dulu, ucap James mengajak Dinda untuk duduk di taman itu. Iya mas, jawab Dinda. Mangganya mau diapakan sayang? Tanya James penasaran. Mau dimakan mas, ucap Dinda dengan santainya. Astaga, itu masih sangat muda sayang, ucap James. Ya lagi pengen sayang, jawab Dinda tersenyum. Nona, ini pisaunya, ucap pelayan itu langsung memberikan pisau kepada Dinda. Terima kasih Bi, ucap Dinda tersenyum. Iya Nona, ucap pelayan itu menunduk dan langsung pergi. Dinda langsung mengupas kulit buah mangga itu dan memotongnya, bagian yang ingin ia makan, membuat James bergidik ngilu. Dinda terus memakan potongan demi potongan buah mangga itu, benar-benar membuat James menutup mulutnya rapat-rapat. Sayang, mau ini? Ucap Dinda menyodorkan satu potongan pada suaminya. Tidak sayang, kau makan saja ya, ucap James bergidik ngilu. Tapi aku mau kau juga makannya sayang, ucap Dinda tersenyum membuat James melototkan matanya. Sayang, tapi aku gak sanggup makannya, ucap James ingin menghindar. Bener gak mau, ucap Dinda sedih dan langsung memakan buah yang disodorkan pada suaminya. Sayang, bukan begitu, tapi aku... sudahlah, sini mangganya, ucap James tak tega melihat wajah istrinya. Benarkah sayang? Ucap Dinda tersenyum dan langsung memotong buah mangga di tangannya. Iya sayang, ucap James sambil tangannya mengambil potongan mangga itu. Langsung saja James memasukkan ke dalam mulutnya dengan mata terpejam. Wah! James langsung memuntahkan mangga itu karena sangat masam, bukan main. Sayang, kau kenapa? Ucap Dinda khawatir. Tidak apa sayang, ucap James menghela nafasnya. Bagaimana rasanya? Tanya Dinda penasaran. Sangat asam sayang, kenapa kau makan? Ucap James dengan heran. Tapi aku tidak merasa asam sama sekali sayang, ucap Dinda juga bingung. Mungkin sudah bermasalah dengan mulutmu itu sayang, ucap James sangat heran. Hah, mana ada sayang, ucap Dinda sedikit merasa aneh pada tubuhnya. Tak perlu dipikirkan, kita ke dalam aja yuk sayang, ucap James mengajak Dinda masuk ke mansion. Baiklah, ucap Dinda sambil memegang buah mangga di tangannya. Di kamar Queen mengerjapkan matanya dan melihat suaminya yang tertidur sambil memeluknya. Kenapa Kenzo ikut tidur juga? Padahal kan masih pagi. Gumam Queen yang melihat jam 10:30. Queen yang mengingat bayinya langsung saja bangun dan melihat keadaan bayinya yang ada di samping ranjang. Ternyata tidur mereka sangat pulas. Gumam Queen tersenyum melihat anaknya yang masih tertidur. Sayang, ucap Kenzo mengucek matanya melihat Queen yang sudah tidak ada di ranjang. Gak bisa ya? Gak biasanya kau tidur jam segini sayang, ucap Queen heran. Mungkin aku terlalu mengantuk sayang, ucap Kenzo benar adanya.
Sayang, mereka sudah bangun apa belum? Tanyanya yang masih duduk di ranjang. Belum, Zo. Oh iya sayang, udah kau hubungi papa? Ucap Queen menatap suaminya. Ah, itu aku lupa sayang, ucap Kenzo menepuk keningnya. Nanti kasih tahu ya sayang, ucap Queen tersenyum. Ya, baik sayang. Sayang, ucap Kenzo langsung bangkit dari duduknya menghubungi mertuanya. Sayang, panggilannya tidak dijawab, ucap Kenzo. Mungkin papa lagi sibuk ngantor sayang, ucap Queen. Bisa jadi juga sayang, ucap Kenzo mengganggu. Sayang, bisa kan aku masuk kantor? Ucap Kenzo tersenyum. Emang kenapa Zo? Tidak ada yang melarang. Kalau mau masuk kantor, nggak apa-apa. Di sini kan ada teman-temanku. Ucap Queen tersenyum. Baiklah kalau gitu sayang, nanti aku cepat pulangnya ya. Ucap Kenzo mengelus rambut istrinya. Ya sudah, siap-siap aja sekarang, ucap Queen. Iya sayang, ini mau mandi, siapkan pakaianku ya. Ucap Kenzo langsung menuju kamar mandi, sedangkan Queen menyiapkan pakaian kantor suaminya. Sayang, tolong hubungi Saga dan katakan kami akan masuk kantor, teriak Kenzo dari dalam kamar mandi. Iya Zo, teriak Queen juga. Queen langsung mencari HP suaminya untuk menghubungi asisten suaminya. Setelah ketemu, langsung mengklik kontak asisten Saga. Halo Tuan, ada apa? Tanya Saga dari seberang. Oh, ini saya Tuan, ucap Queen. Iya, ada apa Nona? Ucap asisten Saga. Kata suamiku, kalian akan pergi ke kantor, ucap Queen. Baik Nona, ucap Saga dan panggilan pun terputus. Di kamar lain. Sayang, aku berangkat ke kantor ya, ucap Saga kepada istrinya. Kenapa jam segini baru pergi? Ke kantornya, ucap Agatha bingung. Aku nggak tahu, mungkin ada yang penting sama Tuan, ucap Saga. Baiklah, sekarang siap-siap aja, ucap Agatha. Iya sayang, ucap Saga langsung menuju ke kamar mandi dan Agatha pun langsung menyiapkan pakaian suaminya. Di kamar lain, Dinda terus memuntahkan isi perutnya. Sayang, kamu kenapa? Tanya James yang membantu Dinda mengurut pelan leher istrinya. Aku nggak tahu juga, rasanya nggak enak badan, ucap Dinda. Itu gara-gara kamu makan mangga tadi, ucap James menatap istrinya. Mungkin bisa jadi juga sayang, ucap Dinda sudah lemas. Atau kita panggil dokter aja sayang, ucap James. Tidak perlu, ini hanya muntah-muntah kok, ucap Dinda lemas dengan muka yang pucat. Ya sudah, istirahat aja ya sekarang, ucap James membantu Dinda menuju ke ranjang mereka. Iya mas, ucap Dinda. Kenapa kepalaku sangat pusing, batin Dinda. Belum beberapa langkah, Dinda sudah ambruk. Sayang, teriak James terkejut, istrinya pingsan. Untung tangannya dapat menahan tubuh istrinya. Sayang, kau kenapa? Bangun sayang, ucap James yang khawatir memegang wajah istrinya. James langsung menggendong istrinya ke ranjang. Sayang, jangan buat aku khawatir, ucap James langsung menghubungi dokter. Cepat ke mansion ini dengan lokasi yang saya berikan dalam waktu 5 menit. Ucap James langsung mematikan HP-nya. James terus memandangi istrinya. Sayang, bangun, kan sudah aku peringati. Awalnya jangan makan mangga. Gini kan jadinya, gumam James dengan kesal. Lihat aja, jika terjadi sesuatu dengan istriku akan aku tebang pohon sialan itu. Gumam James dengan marah. Di kamar Queen, sayang, sudah siap semuanya kan? Tanya Queen melihat suaminya. Sudah dong sayang, apalagi baby kalian ini sangat tampan. Iya kan nak? Ucap Kenzo dengan bangga tersenyum pada anaknya yang ada di dalam kereta bayi atau stroller yang besar muat untuk 2 bayi. Sedangkan kedua bayi itu hanya menatap dedinya. Iya dong, apalagi anaknya yang paling tampan, ucap Queen tersenyum meledek suaminya. Sayang, kan aku bilang aku yang lebih tampan, protes Kenzo. Hahaha, bagiku anakku yang tampan, sedangkan kamu sudah tua Zo, ucap Queen tersenyum sambil tertawa. Sayang, protes Kenzo. Hahaha, baiklah, sekarang kita turun ya, ucap Queen menahan tawanya melihat wajah kesal suaminya. Lihat aja, aku akan menghukummu sayang, batin Kenzo menyenenggai. Queen yang melihat wajah suaminya sudah bisa memahami apa mau suaminya.
Ingat ya sayang, masih puasa 40 hari, ucap Queen tersenyum menahan tawanya. Kenapa lama sekali? Protes Kenzo dengan langkah mereka keluar dari kamar. Emang sudah begitu kodratnya, ucap Queen tersenyum. 30 hari aja ya, tawar Kenzo. Ya nggak bisa lah, ucap Queen tersenyum. Benar-benar membuat Kenzo kesal. Pintu lift pun terbuka. Tuan, mari berangkat, ucap Saga hanya dibalas anggukan oleh Kenzo. Sayang, hati-hati di mansion ya, ucap Kenzo mencium kening Queen. Iya Zo, ucap Queen tersenyum. Sayang, Dedi pergi dulu ya, ucap Kenzo mencium kedua anaknya sedangkan babynya hanya memandang sambil tersenyum menggemaskan. Permisi tuan, maaf mengganggu, ucap Dr. Vincent. Ia adalah dokter di mansion Kenzo. Kenapa kau kemari? Ucap Kenzo dengan heran. Maaf tuan, saya dipanggil oleh Tuan James, ucap Dr. Vincent menunduk. Sayang, kenapa Tuan James memanggil dokter? Apa yang terjadi dengan Dinda? Tanya Queen yang khawatir. Aku tidak tahu juga, coba kamu lihat aja ke kamarnya. Aku tidak bisa melihatnya, ucap Kenzo membuat Queen hanya mengangguk. Ya sudah, hati-hati ya, ucap Queen mencium punggung tangan suaminya. Siap sayang, ucap Kenzo tersenyum. Mari dokter, ikut dengan saya ke kamar Tuan James, ucap Queen dengan ramah. Baik Nyonya, terima kasih, ucap Dr. Vincent tersenyum. Mereka pun berjalan menuju kamar yang dituju dengan Queen mendorong stroller anaknya. Sampailah di kamar. Queen, ada apa? Kenapa ada dokter? Tanya Agatha saat melihat Queen yang melintas di depan kamarnya. Aku juga nggak tahu, kita lihat aja ke dalam, ucap Queen semakin penasaran. Iya, ucap Agatha mengikuti langkah Queen dan juga Dr. Vincent. Astaga, apa yang terjadi? Beo Queen saat sudah masuk ke dalam dan melihat Dinda yang terbaring di ranjang. Maaf Nona, tadi istri saya pingsan, ucap James. Cepat periksa istriku, ucap James menatap dokter itu. Baik tuan, ucap dokter itu mendekati ranjang dan langsung memeriksa Dinda. Beberapa saat kemudian, maaf tuan, dari hasil pemeriksaan saya jika istri Anda sepertinya sedang hamil tuan. Untuk lebih lanjutnya bisa diperiksakan langsung ke rumah sakit, jelas Dr. Vincent. Hamil? Beo, Agatha, dan Queen. Benarkah? Istriku hamil, ucap James sangat senang dan tersenyum. Iya tuan, sebentar lagi Nona akan sadar, ucap Dr. Vincent. Baik, saya akan membawa istri saya ke rumah sakit, ucap James dengan senang. Baik tuan, kalau begitu saya pamit pulang, ucap Dr. Vincent. Iya, akan saya transfer dananya, ucap James merogoh HP-nya. Baik tuan, terima kasih, ucap Dr. Vincent menunduk dan langsung keluar. Selamat tuan atas kehamilan Dinda, ucap Queen. Iya tuan, selamat ya atas kehamilan Dinda, ucap Agatha tersenyum. Iya Nona, terima kasih, jawab James tersenyum juga. Kenapa kalian ada di sini? Ucap Dinda saat sudah membuka matanya menatap mereka dengan heran. Itu karena kamu pingsan Dinda, ucap Agatha terkekeh. Iya sayang, ternyata pingsanmu ada hikmahnya, ucap James tersenyum. Hah? Hikmah? Beo Dinda, iya sayang, karena kamu pingsan, kita bisa tahu kalau di sini ada baby kita. Ucap James tersenyum senang membuat Queen dan Agatha ikut senang. Hore, akhirnya aku hamil juga. Ucap Dinda senang bukan main yang hendak berdiri dan ingin meloncat. Membuat James melototkan matanya termasuk Agatha dan Queen. Sayang, apa yang ingin kau lakukan? Ucap James menatap tajam Dinda. Ah, maaf sayang, aku tidak ingat saking senangnya, ucap Dinda cengengesan. Jangan dilakukan lagi ya, ucap James mengelus rambut istrinya. Iya sayang, ucap Dinda tersenyum. Ternyata ada baby Gabriel dan Gabriel, ucap Dinda tersenyum turun dari ranjang menoel pipi kedua bayi itu, yang sedari tadi menatap mereka dengan wajah kebingungan. Oh iya, ada tuan kecil hampir tidak melihatnya, ucap James cengengesan membuat Queen hanya tersenyum. Queen, kita main di taman yuk, ajak Dinda. Boleh juga tuh, ucap Queen tersenyum. Ya udah, ayo, ucap Dinda. Sayang, aku pergi sebentar ya, ucap James. Iya mas, jangan lama ya pulangnya, ucap Dinda tersenyum. Siap sayang, jawab James tersenyum. Langsung mencium kening istrinya dan berlalu pergi. Ayo, kita keluar, ucap Agatha. Iya, ucap serentak Agatha dan Queen. Mereka pun bergegas pergi keluar kamar bersama.